Dasar laut yang ada di dunia masih menyimpan berbagai teka-teki yang sudah mulai terungkap oleh para ahli. Bumi yang kita tinggali ini mayoritas adalah lautan yang menyimpan misteri di dalamnya, dengan total luas lautan sekitar 71% dari luas permukaan bumi. Para ahli sendiri sudah melakukan serangkaian penelitian, dan sukses mengungkapkan beberapa fakta unik yang menakjubkan mengenai kedalaman lautan, meski belum seluruhnya terungkap. Ternyata fakta-fakta ini sudah tercatat di dalam Al-Quran. Para ahli tersebut dikagetkan dengan hasil temuan mereka, yang ternyata jauh lebih dulu sudah dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Salah satu keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quran adalah terpelihara keasliannya, dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, 14 abad yang lalu sampai kiamat nanti. Keajaiban lain yang dimiliki oleh Al-Quran adalah, walaupun sudah diturunkan sejak 14 abad yang lalu, tapi ayat-ayatnya banyak menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya, salah satunya, tentang misteri dasar lautan. Berikut adalah beberapa misteri dasar laut yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dunia pernah dihebohkan dengan adanya fenomena air laut yang tak bercampur. Fenomena ini ada di pertengahan benua Afrika dan Eropa. Pada dasarnya, kedua laut tersebut mempunyai konsentrasi zat terlarut yang berbeda. Apabila melihat tampilan fisiknya, sejauh mata memandang juga memiliki warna berbeda. Ternyata keajaiban laut ini terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan dua lautan mengalir, kemudian bertemu. Di antara kedua lautan ini terdapat batas. Batas tersebut tak bisa dilampaui oleh masing-masing lautan. Selain keajaiban air laut yang tak bercampur, ada juga fenomena api di dasar laut yang tertuang dalam Al-Quran. Selama ini kita tahu bahwa api dan air memiliki sifat yang saling berlawanan. Hal tersebut membuat keduanya tak bisa menyatu. Namun nyatanya pernah terjadi fenomena menakjubkan karena ada api di dalam air. Fenomena tersebut pertama kali terungkap ketika Perang Dunia Kedua. Mulanya para ilmuwan tengah meneliti sekaligus menjelajahi laut dengan misi mencari bahan mineral. Dari penjelajahan tersebut, justru ilmuwan menemukan fakta menakjubkan. Ternyata terdapat banyak gunung api yang berlokasi di dasar lautan. Terkait fenomena tersebut, ternyata juga sudah tercatat penjelasannya di Al-Quran Surat At-Tur ayat 6. Keajaiban laut berikutnya dalam Al-Quran ialah, adanya sungai di dasar laut. Keajaiban fenomena tersebut, memperlihatkan air sungai yang tak bercampur dengan air laut, dan letaknya pun di dasar laut, yang artinya, air sungai yang ada di dasar laut ini tetaplah tawar. Fenomena ini pun terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Bukan rahasia lagi bahwa dasar lautan memiliki kegelapan yang mencekam. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya cahaya sudah tak terlihat lagi saat kedalaman lautnya mencapai 1000 meter. Karena tak terlihat cahaya, sudah pasti ada kegelapan di kedalaman tersebut. Tidak hanya gelap, kondisinya semakin mencekam karena ada gelombang di dasar laut. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari para peneliti yang menjelajahinya. Penjelajahan tersebut berlangsung sekitar tahun 1900 Masehi. Fenomena keajaiban laut ini juga tak luput dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 40. Terpapar secara jelas bahwa di lautan yang dalam terasa gelap gulita. Kegelapan tersebut juga berdampingan dengan ombak. Lalu di atasnya ada ombak lagi. Kemudian di atasnya lagi ada awan. Kegelapan tersebut saling menindih sehingga tak bisa melihat apapun ataupun terlihat oleh siapapun. Karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa barang siapa yang tak mendapatkan cahaya petunjuk darinya, maka tidak memiliki cahaya sedikit pun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu memberikan cahaya di kegelapan dasar lautan tersebut. Deretan keajaiban laut dalam Al-Quran tersebut menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita meyakini hal tersebut. Pembahasan ini juga bisa mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Sang Maha Pencipta, sekaligus pemberi petunjuk.